mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Hari ini akan melaksanakan podcast dengan tema relevansi sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan, evaluasi sistem pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rati Haimin Tias. Saya Susabila Maliantani. Saya Mela Ramilani. Saya Putri Ayu. Saya Muhammad Rizky. Nah, di podcast kali ini kami akan membahas tentang relevansi pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan serta sistem pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Nah, pertama-tama, kenapa sih kita itu harus membicarakan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan? Dan apa yang akan terjadi jika kekuasaan itu dipegang oleh satu pihak atau satu lembaga saja? Nah, pertama-tama di sini aku akan memberikan materi apa itu pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini adalah prinsip dasar di dalam sistem pemerintahan modern yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun hak dan untuk memastikan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Nah, pemisahan di sini seperti yang aku bilang tadi ada dua, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal itu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga yang sederajat seperti eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Serta pembagian vertikal itu pembagian kekuasaan antara tingkat pemerintahan yang berbeda seperti pusat dan daerah. Yang kedua, aku akan membahas apa itu pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu, yaitu membagi kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif pemerintah, yang kedua ada legislatif pembuat undang-undang, dan yudikatif itu pengadilan. Tujuan untuk memisahkan kekuasaan ini adalah menciptakan sistem checks and balance agar tidak terjadi cabang kekuasaan yang dominan. Mengapa pembagian kekuasaan relevan di Indonesia itu? Karena di Indonesia pembagian kekuasaan undang-undang itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat demokrasi, dan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah. Pembahasan selanjutnya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam praktik, membahas bagaimana masing-masing cabang kekuasaan bekerja dalam praktik di Indonesia, termasuk contoh kebijakan atau keputusan yang mencerminkan fungsi masing-masing lembaga. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia berfungsi dalam kerangka pemisahan kekuasaan. Eksekutif dipimpin oleh Presiden. Lembaga ini melaksanakan undang-undang dan mengelola pemerintahan. Contoh kebijakan adalah program pembangunan infrastruktur nasional. Legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Lembaga ini bertugas membuat dan mengesahkan undang-undang. Contoh keputusan legislatif termasuk pengesahan anggaran negara. Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Contoh putusan penting adalah keputusan yang menguji konstitusionalitas undang-undang. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dinamika yang terjadi antar lembaga negara di Indonesia dalam konteks horizontal, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan menyediakan analisis kasus nyata mengenai keberhasilan atau kegagalan sistem check and balance. Dinamika hubungan antar lembaga negara di Indonesia, eksekutif, legislatif, yudikatif, dipengaruhi oleh interaksi politik yang kompleks. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pemisahan kekuasaan, sering terjadi ketergantungan, terutama eksekutif terhadap legislatif, yang dapat mengurangi independensi yudikatif.
Contoh nyata dari kegagalan sistem checks and balance terlihat dalam proses legislasi, di mana pengaruh eksekutif dapat mendominasi keputusan legislatif, mengakibatkan legislasi yang tidak selalu mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, penguatan independensi masing-masing lembaga sangat penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas hukum di Indonesia. Materi selanjutnya adalah pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia mengacu pada struktur pemerintahan yang berjenjang dari pusat ke daerah. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang 1945, Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, kota, dan masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang otonom dalam mengelola urusan lokal. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah setempat untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan masyarakat, meskipun beberapa urusan tetap menjadi kewenangan pusat, seperti politik luar negeri dan keamanan. Contoh nyata penerapan ini adalah kebijakan otonomi daerah di Aceh yang mengatur pemerintahan dan sumber daya lokal secara mandiri. Selanjutnya saya akan membacakan solusi dan rekomendasi tentang materi ini. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan prinsip res politisia melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme checks and balance, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Adapun tantangan dalam pelaksanaannya, tentu ada rekomendasi untuk perbaikan tersebut. Rekomendasi untuk perbaikan tersebut adalah desentralisasi lebih lanjut, yaitu memberdayakan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi. Nah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan dari teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit mengambil kesimpulan dari materi yang telah teman-teman berikan, yaitu di mana pemisahan dan pembagian kekuasaan itu merupakan prinsip mendasar yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola negara yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, konsep ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemisahan kekuasaan ini menekankan pembagian kewenangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjamin adanya checks and balance. Relevansi pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan ini masih sangat signifikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena evaluasi dan pembaruan terhadap pelaksanaan ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang adaptif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatannya prinsip checks and balance, di mana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas dan mitra pemerintahan dalam pembangunan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Masyarakat dan generasi muda untuk pembagian kekuasaan dalam kehidupan. Sebagai kekuasaan adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang berhasil kewenangan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, konsep ini dikenal sebagai res politika yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu kedua adalah pandangan masyarakat tentang pembagian kekuasaan. Dalam pemerintahan, masyarakat cenderung melihat pembagian kekuasaan sebagai alat untuk mencegah monopoli kekuasaan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang berpihak semena-mena. Hal ini pastilah pemikiran publik. Dengan adanya legislatif, masyarakat merasa memiliki perwakilan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Pandangan ini sering dikaitkan dengan harapan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Lalu pandangan generasi muda adalah pembagian kekuasaan mempunyai harapan akan keterlibatan. Generasi muda ini dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan dunia. Peran sebagai agen perubahan. Generasi muda melihat diri mereka sebagai agen perubahan dan dapat mendorong pemerintahan untuk lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer. Jadi keberlanjutan lingkungan dalam berjalan. Lalu dampak pembagian kekuasaan pada kehidupan masyarakat dan generasi muda kehidupan masyarakat. Kebijakan pemerintah mempengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Generasi muda merasakan langsung dampak kerja berikut pendidikan atau beasiswa.
depan hukum. Masyarakat wajib peduli ketika hukum ditegakkan secara adil oleh lembaga yudisial yang